kita akan mengadakan kajian yang mana kajian tersebut akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustaz Dr. Faisal Abdul Aziz Al-LCMA. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu, mari kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh beliau agar kita dapat menambah wawasan kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya di pagi hari yang barakah ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, tempat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjid Al-Fath yang kita banggakan. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan ikhwatal iman kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal saleh pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiul Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Fatal iman hafizakumullah, masih dalam suasana Dzulqa'dah atau afwan Dzulhijjah, bahkan kita berada di ayyamut tasyriq, maka hendaknya kita senantiasa berzikir dan mengagungkan nama Allah Subhanahu tabaraka wa taala, khususnya zikir yang kemudian dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertakbir aqiba kulli salatin, khususnya selepas melaksanakan salat, baik kata para ulama salat yang sifatnya fardu maupun salat yang sifatnya sunnah. Maka ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan dan mendapatkan insyaallah pahala di sisinya biidznillah taala. Ikhwatal iman hafizakumullah,
Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kebaikan, bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kemaslahatan baik di dunia apatah lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa merespon dan menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan kebaikan, kemanfaatan dan juga kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberikan kemaslahatan, kebaikan. Kebaikan dan kemaslahatan ini kata para ulama berlaku di dunia, terlebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia akan mendapatkan kemanfaatan duniawi tentu saja, dan di akhirat dia mendapatkan ganjaran yang besar karena dia merespon dan menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan pahala dan juga tentu saja syurga Allah Subhanahu jalla wa ala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal salih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yakni di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan dua ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang bermanfaat hanyalah didapatkan dengan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalau kehidupan ini ingin baik, penuh dengan kemaslahatan dan keberkahan, maka kuncinya terdapat di dalam ayat tersebut. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, di antara hal yang perlu kita bahas di dalam majlis ini adalah satu fenomena yang akhir-akhir ini mulai merebak, khususnya tentang pembatasan terhadap kelahiran. Terlebih alasannya itu kekhawatiran terhadap kemiskinan, wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini adalah untuk menjaga 5 perkara yang penting. Ini sering bahkan berulang kita sampaikan. Al-ulama khususnya yang konsen di dalam maqasidus syariah, mereka menjelaskan bahwa diturunkannya syariat ini untuk menjaga 5 hal yang penting, daruriyatil khams. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzuddin. Syariat ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga agama agar murni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus para nabi, para rasul, dan sebagai pamungkasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Dan tugas utama para nabi dan rasul itu sama sejak diutusnya Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyeru manusia ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu jalla wa ala. Maka syariat ini diturunkan untuk menjaga agama tersebut. Yang kedua adalah tentu saja li hifdzi an-nafs. Syariat diturunkan untuk menjaga jiwa dan nyawa manusia. Berikutnya adalah li hifdzil aql, untuk menjaga akal. Berikutnya adalah li hifdzil mal, untuk menjaga harta benda.
karena harta dan benda adalah sesuatu yang dijamin kepemilikannya oleh al-Islam. Dan yang kelima adalah lihifdhin nasl. Syariat ini diturunkan untuk menjaga garis keturunan agar eksistensi manusia itu tetap ada di atas muka bumi ini, dan pada akhirnya mereka menjadi hamba-hamba yang mengejawantahkan tujuan penciptaan manusia itu, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan keberadaan manusia itu menjadikan tujuan dari penciptaan mereka itu tetap terlaksana, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hafizakumullah, maka kalau kita melihat dari tujuan besar diturunkannya syariat ini, salah satunya adalah untuk menjaga garis keturunan, maka Islam kemudian menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Disyariatkannya pernikahan dalam al-Islam, salah satu tujuannya lihifdhin nasl, untuk menjaga garis keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kalian khawatir tidak berlaku adil, maka menikahi berapa Pak? 1. Ya. Nikah berapa Pak? 1. Kalau takut tidak berlaku adil. Tapi bukan itu yang ingin kita garis bawahi. Yang ingin kita tekankan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa Pak? Menikah. Maka menikah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat di dalam al-Islam yang tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga garis keturunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memotivasi kita selaku umatnya, khususnya para pemuda yang telah memiliki al-ba'ah, kemampuan di dalam menikah itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah itu pernah kita sampaikan, maknanya adalah al-qudratu 'alal jima', dan yang kedua adalah al-ma'unatu 'alal zawaj. Kemampuan secara biologis untuk melakukan hubungan secara seksual, dan yang kedua adalah bekal untuk menikah. Maka bagi mereka para pemuda yang telah memiliki dua kriteria ini, apa anjuran Rasulullah? Menikahlah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan dan juga lebih dapat untuk menurunkan syahwat, karena ada saluran yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya melalui pasangan yang dia pilih ketika menikah itu. Ikhwatal iman hafizakumullah, menikah salah satu tujuannya kata para ulama adalah untuk memiliki keturunan. Menikah salah satu tujuannya adalah untuk memiliki keturunan. Itulah mengapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat." Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu anak-anak dan cucu-cucu. Maka ini kata para ulama tafsir merupakan isyarah bahwa di antara tujuan seseorang menikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Kenapa? Karena secara fitrah manusia itu Allah jadikan mencintai keturunannya, memiliki kecenderungan dan kecintaan terhadap anak. Dan ini tentu saja dia dapatkan melalui proses yang legal di dalam al-Islam, yaitu melalui proses pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surah Al-Kahf
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, kata Allah, adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka ini salah satu hal yang mendatangkan kebahagiaan yang besar dalam kehidupan seorang hamba ketika Allah memberikan kepadanya keturunan. Maka seperti halnya kita berbahagia, senang ketika mendapatkan harta, kita juga, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai fitrahnya senang dan bahagia ketika memiliki apa? Keturunan. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan gaji, mendapatkan harta, atau apapun yang masuk ke dalam kategori al-mal, maka kemudian itu membuat hatinya berbahagia. Seperti itu juga ketika dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah dan memiliki keturunan dalam satu sisi itu kemudian akan menjadi pahala. Karena apa? Dia merupakan investasi terbesar kita. Investasi terbesar kita dalam kehidupan ini bukan harta yang kita miliki, ikhwatul iman, tapi adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai qurratu a'yun, dan pada akhirnya kemudian dia akan mengalirkan pahala yang deras. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di antara amal yang akan terus menerus mengalirkan pahala di saat tidak lagi amal itu bisa dikerjakan, salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu. Lebih daripada itu, memiliki anak itu akan membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat, Ma'qal ibnu Yasar. Ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam riwayat bukan beliau secara spesifik, tapi ada sahabat yang lain, beliau hanya mengisahkan. Datang kepada Rasulullah lalu menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin menikahi fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau telah mengenalnya, mengetahuinya? Dan ini adalah bagian dari syariat di dalam al-Islam. Ketika akan menikahi seseorang, hendaknya dia mengetahui, mengenalnya, minimal mengenal tentang latar belakangnya. Itulah mengapa ada proses ta'aruf dalam al-Islam. Kemudian khitbah, baru masuk pada jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Maka beliau menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mengenalnya, dia adalah wanita yang cantik dan memiliki nasab yang baik. Dia adalah wanita yang cantik dan memiliki apa? Nasab yang baik. Dan ini tentu saja adalah bagian dari kriteria yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memilih pasangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena apa? Yang pertama, li jamaliha wali maliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasulullah, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena cantiknya, karena hartanya, karena apalagi Pak? Nasabnya, karena yang keempat apa Pak? Agamanya. Ini kriteria idealnya. Tapi kalau tidak bisa kita mengumpulkannya dalam satu sosok seorang wanita, maka kata Rasulullah, pilihlah yang keempat, fadfar bidzatid din. Kalau tidak bisa dapat yang cantik, tidak bisa dapat yang kaya, tidak bisa dapat yang memiliki garis keturunan yang baik, maka minimal dia memiliki agama yang baik. Taribat yadak, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa ikhwatul iman? Karena dengan agama itulah seorang wanita akan mentaati suami. Dengan pemahaman terhadap agamalah dia menjadi wanita yang salihah, yang penuh dengan kasih sayang, melayani sang suami, karena dia mengerti dan mengetahui itu adalah perintah Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan kriteria ini, kata para ulama, sebenarnya berlaku juga bagi seorang wanita ketika akan menerima pinangan dari seorang laki-laki.
Jadi idealnya wanita itu ketika dilamar dia mendapatkan calon suami itu yang ganteng, yang kaya, yang garis keturunannya baik dan juga memiliki pemahaman agama yang cukup atau yang baik tentu saja. Dan pilihan utamanya ketika tiga hal ini tidak bisa dia dapatkan, maka pilihlah calon suami itu yang memiliki pemahaman agama yang baik. Kenapa? Karena orang yang memiliki pemahaman yang baik, dia akan bertanggung jawab di dalam keluarganya. Dia akan mengasihi dan menyayangi pasangannya. Karena itu adalah perintah di dalam al-Islam. Namun sahabat itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tapi ada satu kendala." Apa itu? Wanita yang saya ingin nikahi ini adalah seorang yang tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki apa Pak? Keturunan. Perhatikan ikhwatal iman, ini terjadi sebelum proses pernikahan itu berlangsung. Masih ada peluang untuk kemudian merubah, mencari, menyeleksi dan lain sebagainya. Maka apa anjuran Rasulullah SAW pada saat tersebut? Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nikahilah wanita-wanita yang penyayang, yang memiliki keturunan yang banyak, yang subur. Kenapa? Karena aku akan berbangga pada hari kiamat nanti dengan banyaknya kalian, yakni umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari penjelasan ini khotul iman, para ulama menyimpulkan sesungguhnya orang yang menikah itu di antara tujuannya selain mendapatkan sakinah, mawaddah dan juga rahmah kasih sayang Allah, tujuannya di dalam al-Islam adalah untuk mendapatkan apa Pak? Keturunan. Itulah mengapa anjuran untuk memiliki keturunan itu begitu besar dalam al-Islam. Terlebih bagi mereka yang memiliki keimanan bahwa yang maha memberikan rezeki itu adalah Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka para ulama fikih kemudian menjelaskan tentang apa sih hukum mencegah kehamilan atau membatasi kehamilan. Maka mereka menjelaskan dengan dua pendekatan istilah. Yang pertama, dalam al-Islam itu ada yang disebut dengan tahdidu an-nasl dan ada yang disebut dengan tanzimu an-nasl. Apa itu tanzimu an-nasl? Melakukan upaya untuk mengatur angka kelahiran. Jadi dia tidak mencegah dengan tujuan untuk membatasi, tetapi dia mengambil langkah untuk mengatur apa Pak? Angka kelahiran. Contohnya memberi jarak dari kelahiran. Agar apa? Memberikan ruang kepada pasangannya, kepada istrinya. Kadang-kadang ikhwatul iman hafizakumullah, seorang wanita itu juga membutuhkan waktu untuk apa? Untuk recovery. Bukan saja secara fisiknya, tapi secara mentalnya. Makanya ada beberapa kasus kemarin ikhwatul iman ketika ada seorang istri, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar atau mendapatkan ya berita tentang ini, dan ini real. Saya dikabarkan oleh salah seorang dokter, ada seorang istri itu yang ketika mengetahui kehamilan kedua, dia stres, bahkan ingin bunuh diri, ingin bahkan disebutkan itu menggugurkan kandungannya. Kenapa? Menurut dia jaraknya terlalu dekat. Jadi anaknya baru sekitar 3 bulan, dia sudah hamil lagi. Padahal proses di dalam kehamilan sampai melahirkan itu membekas pada dirinya itu trauma yang cukup besar. Trauma yang cukup besar. Ketika kemudian sang dokter ini mencoba untuk ya menggali lebih dalam apa yang membuat dia sampai begitu trauma di dalam kehamilannya sampai melahirkan, dia menganggap ketika dia mulai hamil sampai melahirkan dia itu sendiri. Lah suaminya kemana? Ada, tapi seolah-olah tiada. Jadi suaminya pulang kerja karena capek, ya, menganggap bahwa sudah bekerja di rumah, di luar rumah, pulang ingin istirahat, dia tidak membantu sedikit pun sang istri. Padahal dalam keadaan itu istri membutuhkan support yang luar biasa dari seorang suami. Itulah mengapa pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ketika menceritakan tentang kisah siapa Pak kemarin? Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar dalam proses melahirkan bahkan mengandung,
Allah Subhanahu wa taala seringkali mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an agar seorang wanita itu dihibur dan tidak membiarkannya larut dalam kesedihan. Ketika Allah mengisahkan ibunda dari Nabi Musa alaihi salam, di saat beliau melahirkan, lalu kemudian sang buah hati ini harus dihanyutkan, karena kalau tidak akan mendapatkan satu nizam pada saat itu, peraturan di mana seluruh bayi laki-laki itu harus dibunuh atas perintah dari Fir'aun. Maka beliau dengan berat hati menghanyutkan anaknya, yaitu Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Allah tahzani, janganlah engkau bersedih. Karena kesedihan itu berdampak ikhwatal iman pada seorang wanita yang sedang mengandung, melahirkan, bahkan menyusui. Ketika ibunda Maryam dalam keadaan yang sangat terdesak, di mana beliau diusir oleh kaumnya sendiri, dituduh berzina, mengandung tanpa suami dan lain sebagainya, maka pada saat itu Allah juga mengisyaratkan agar apa? Agar kemudian dia tetap tenang, tidak larut dalam kesedihan. Allah takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut, risau, khawatir, dan juga janganlah engkau bersedih. Kenapa ikhwatal iman? Karena itu sangat berdampak pada janin ketika dia mengandung, proses melahirkan, dan juga ketika dia menyusui, itu berdampak pada air susu yang kemudian dia produksi dan dia berikan kepada bayinya. Maka dalam poin ini ikhwatal iman hafizakumullah, sang ibu ini merasa trauma luar biasa. Karena apa? Karena selama proses kehamilan sampai melahirkan dan juga ketika merawat sang bayi ini, dia merasa suaminya itu tidak membantu sama sekali. Padahal dia menganggap dirinya masih muda, ada hal yang harus dia kerjakan. Pada saat itu apatah lagi masih dalam proses belajar, dia harus menuntaskan sekolahnya atau dalam artian kuliahnya dan lain sebagainya. Maka bantuan dari seorang suami, support dari seorang suami itu sangat diperlukan oleh seorang istri. Maka dalam hal ini ikhwatul iman, para ulama menjelaskan kalau yang dimaksud itu adalah tanzimu an-nasl, mengatur angka kelahiran dengan adanya hajat dan kebutuhan, maka ini boleh untuk dilakukan menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Adapun yang kedua yang disebut dengan tahdidu an-nasl, membatasi kelahiran dengan upaya-upaya tertentu yang sifatnya permanen atau non permanen. Apatah lagi dengan alasan takut anak ini tidak bisa dibesarkan, takut anak ini nanti jatuh miskin, takut kita tidak bisa membiayai, maka para ulama menyatakan hukumnya adalah al-haram, atau hukumnya adalah haram untuk dilakukan kalau alasannya adalah kemiskinan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran tentang larangan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah membatasi kelahiran itu dengan alasan takut untuk tidak bisa membiayai. Maka hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam al-Islam, yang seringkali kemudian disebut dengan istilah apa Pak? Untuk laki-laki vasektomi dan perempuan disebut dengan apa? Tubektomi. Maka dalam pandangan al-Islam, kalau itu dilakukan dengan alasan yang kita sebutkan tadi, kemiskinan dan lain sebagainya, maka ulama bersepakat hukumnya adalah haram. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan juga kepada mereka. Dalam surah Al-Isra Allah juga mengingatkan perkara yang sama. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum atau nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Meskipun proses tersebut tidak dikategorikan sebagai membunuh secara langsung, tapi sebagian ulama mengkategorikan proses tersebut membatasi
angka kelahiran dengan melakukan langkah-langkah yang sifatnya permanen seperti vasektomi maupun tubektomi tanpa adanya alasan kedaruratan yang membahayakan nyawanya atau nyawa orang lain, maka dihukumi sebagai sesuatu yang apa Pak? Yang haram. Jadi tahdidu an-nasl, terlebih dengan alasan karena takut tidak bisa membiayai atau takut miskin, hukumnya adalah haram di dalam al-Islam. Adapun tentang tanzimu an-nasl, mengatur angka kelahiran yang kita sebutkan tadi, ternyata ini berangkat dari sebuah peristiwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang di dalam fikih itu disebut dengan al-azal. Jadi melakukan langkah untuk mencegah kehamilan ikhwatal iman di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan masih dalam metode yang tradisional. Metode ini yang kemudian disebut dengan al-azal. Apa itu al-azal? Para ulama fikih menjelaskan al-azal secara bahasa ikhwatal iman, secara lughatan, secara bahasa, hukumnya artinya adalah menjauh atau menyingkir. Menjauh atau menyingkir. Al-azal secara etimologi maknanya adalah menjauh atau menyingkir. Maka dia memiliki akar kata yang sama dengan al-uzlah. Kalau kita membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau beruzlah beberapa waktu itu sebelum akhirnya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beruzlahnya kemana beliau? Kemana Pak? Ke Gua Hira. Ya. Apa artinya beruzlah pada saat itu? Sejenak beliau menyingkir, menjauh dari hiruk pikuk kehidupan, berkontemplasi, memikirkan keadaan umatnya pada saat itu, di mana mayoritas di antara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terjadi degradasi moral, menikah yang kemudian bertentangan dengan fitrah manusia. Ada yang istrinya kemudian ditukar dengan istri yang lain, digilir dan lain sebagainya. Ketika kemudian terjadi pernikahan di zaman jahiliyah itu, nanti ketika seorang wanita mengandung melahirkan akan diundi. Siapa namanya yang keluar, dialah ayahnya. Kenapa? Karena tidak melalui proses pernikahan yang jelas. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkontemplasi terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Namun kata para ulama, uzlah tersebut telah berakhir dengan diturunkannya syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu lagi seseorang ketika ingin berkontemplasi di saat ini dia beruzlah. Kenapa ya khatul iman? Karena uzlahnya orang beriman itu adalah ketika dia mendirikan salat. Setelah turunnya syariat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu lagi seseorang ke gua bertapa, menyendiri, sejenak kemudian menyepi dan lain sebagainya. Lah, uzlahnya orang beriman itu saat ini adalah dengan mendirikan salat, khususnya ketika dia melakukan salat malam di saat tidak ada orang, dalam artian adalah kebanyakan yang terjaga, dan pada saat itu dia mendirikan salat bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-azal secara terminologi, secara istilahi kata iman, Al-Imam Al-Jauhari rahimahullahu taala beliau mengatakan, adapun al-azal itu artinya azlur rajul al-ma'an jariyatihi idza jama'aha li alla tahmil, yaitu seseorang melakukan al-azal dengan mengalihkan, mohon maaf, innallaha la yastahi minal haq, Allah itu tidak malu pada perkara-perkara yang hak, dan ini hukum yang harus kita sampaikan. Jadi azal itu adalah mengalihkan sperma di luar dari vagina ketika dia melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya yang halal, tentu saja dengan pasangannya yang halal, dalam artian di sini siapa Pak? Istri. Maka azal itu adalah proses mengalihkan sperma itu di luar dari vagina. Maka apa sebenarnya hukum al-azal ini? Yang dari al-azal ini kemudian dikiaskan pada perkara-perkara yang lain yang semisal dengannya, yang tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Maka berkenaan dengan hukum al-azal ini minimal ada 3 pendapat besar. Apa itu? Yang pertama,
pendapat yang menyatakan bahwa al-azal hukumnya adalah haram mutlaqan, haram secara mutlak. Artinya apa? Pendapat ini ketika menyatakan al-azal itu hukumnya haram secara mutlak, maka dia menjadikan segala hal dan upaya untuk mencegah kehamilan itu terjadi. Yang dewasa ini semakin banyak sarana yang bisa digunakan, alat kontrasepsi, minum pil tertentu, suntik tertentu, yang tujuannya adalah mencegah kehamilan. Ketika kita mendekatkan pada pendapat yang pertama ini, maka apa hukumnya, Pak? Hukumnya haram. Pendapat yang pertama ini menyatakan al-azal yang tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan, hukumnya adalah haram. Siapa yang berpendapat demikian? Imam Ibnu Hazm, salah satu ulama yang besar di dalam madhab al-Zahiri. Beliau menyatakan al-azal itu melakukan upaya untuk mencegah kehamilan, hukumnya adalah haram secara mutlak. Apa dalil yang beliau bawakan bahwa al-azal ini yang tujuannya mencegah kehamilan itu hukumnya adalah haram? Sebuah hadis yang sahih kita dapat di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang al-azal. Maka di ujung hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal azlu al-wa'dul khafi. Al-azal itu adalah pembunuhan yang tersembunyi. Al-azal itu adalah pembunuhan yang tersembunyi. Maka beliau menyimpulkan dari hadis ini, karena dia dianggap sebagai pembunuhan yang tersembunyi, maka hukumnya apa, Pak? Haram. Jadi kalau merujuk pada pendapat yang pertama ini, dan beliau nukilkan pendapat itu dalam kitab besarnya yang berjudul Al-Muhalla. Jadi ini adalah kitab rujukan utama di dalam madhab al-Zahiri yang dikarang oleh Imam Ibnu Hazm, berjudul Al-Muhalla. Beliau mengatakan al-azal itu hukumnya apa, Pak? Haram. Dalilnya apa? Wal azlu al-wa'dul khafi, dalam hadis yang sahih. Dan melakukan al-azal itu, kata Rasulullah, adalah pembunuhan yang tersembunyi. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa boleh dilakukan secara mutlak. Al-azal itu boleh dilakukan secara mutlak. Maksudnya dibolehkan secara mutlak apa? Baik diizinkan oleh pasangannya, oleh istrinya, atau tidak diizinkan. Jadi baik itu kehendak suami tanpa meminta izin kepada sang istri atau meminta izin, hukumnya itu adalah boleh untuk dilakukan. Akan tetapi catatan beliau, madhab yang kedua ini, meninggalkannya itu lebih baik. Meninggalkannya itu lebih baik. Jadi boleh secara mutlak, tetapi anjurannya meninggalkan lebih baik. Pendapat siapa ini? Pendapat yang paling kuat di dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang paling kuat di dalam madhab Asy-Syafi'i. Apa dalilnya? Dalil yang mereka bawakan juga tidak kalah kuat dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan al-azal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Al-Qur'an itu sedang diturunkan oleh Allah. Dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang larangan al-azal untuk dilakukan. Padahal seharusnya seperti halnya ketika ada sahabat yang masih berzina pada saat itu, lalu Allah kemudian menurunkan ayat wala taqrabuz zina wala taqrabu az-zina. Ada larangan untuk meninggalkan atau untuk melakukan perzinahan, perintah untuk meninggalkan perzinahan. Ketika para sahabat masih ada yang minum khamar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ridsun. Allah jelaskan bahwa itu adalah najis yang harus kemudian ditinggalkan. Itu adalah min amali syaitan, perbuatan syaitan. Tapi kata Jabir bin Abdullah, di saat para sahabat melakukan al-azal wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an pada saat itu masih dalam proses diturunkan, tidak ada larangan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun di dalam hadisnya yang menyatakan al-azal itu hukumnya adalah haram. Adapun perkataan beliau al-azlu al-wa'dul khafi tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya adalah haram menurut mazhab siapa, Pak? Asy-Syafi'i. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga dari sahabat yang sama Jabir bin Abdullah,
beliau mengatakan kunna na'zilu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika ar-rasul falam yanhana. Kami melakukan al-azl di zaman Nabi dan berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarang kami untuk melakukannya. Artinya apa? Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bolehnya hal tersebut untuk dilakukan. Kenapa ya khatul iman? Karena Nabi itu tidak pernah diam terhadap sebuah kemungkaran. Diamnya Nabi terhadap sebuah perbuatan itu menunjukkan takriruhu, persetujuan beliau terhadap perkara tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasqut inda kulli munkarin. Beliau tidak akan pernah diam pada sebuah kemungkaran. Ketika ada sebuah kemungkaran terjadi, maka pasti beliau akan ingkari, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang beliau sampaikan. Makanya pernah, kalau masih ingat, kita sampaikan selepas salat subuh ada salah seorang sahabat yang kemudian segera bangkit dan melakukan salat 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai dia selesai mendirikan salat. Lalu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ma hadhihi salat? Salat apa ini?" Setelah subuh itu tidak ada salat sampai terbit matahari. Enggak ada ba'diyah subuh. Tapi dia melakukan salat 2 rakaat setelah subuh. Maka Rasulullah tanya, salat apa ini? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, fatatni rak'ata al-fajr. Tadi saya bangun kesiangan ya Rasulullah. Bangun sudah azan, saya wudhu, setelah itu sudah iqamah. Saya datang melakukan salat tanpa didahului dengan 2 rakaat sebelum subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka saya mengqadanya sesaat setelah salam, padahal itu adalah waktu yang dilarang untuk mendirikan salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berlalu tanpa melarang dia untuk mengulangi. Maka ini menunjukkan ketika Rasulullah mendiamkannya, boleh atau tidak Pak untuk dilakukan? Boleh bagi mereka yang terlewat untuk melakukan salat sunnah al-fajr 2 rakaat sebelum subuh. Tapi jangan dijadikan kebiasaan Pak ya. Sesekali saja, kalau benar-benar nggak sempat, terlewat, maka hal ini bisa dijadikan ya sebagai apa? Pengganti dari apa yang dia lakukan tadi. Nah, dalilnya ini dikutip di dalam Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal Said Salim dan juga dikutip oleh Said Sabiq rahimahullahu taala dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Adapun ketika perbuatan tersebut terlarang, Rasulullah SAW akan menegurnya. Pernah juga kita sampaikan ya, beberapa tahun yang lalu, bahkan cukup lama, di awal-awal kita kajian fikih, ketika masuk di dalam bab salat sunnah itu, kalau masih ingat, ketika ada seorang keutamaan melakukan salat berjamaah kalau tidak salah. Ketika ada seorang sahabat yang datang, lalu dia mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku'. Masih ingat ya riwayatnya itu? Kita sampaikan. Apa yang beliau lakukan? Beliau segera bertakbir di mana? Di depan pintu Masjidin Nabawi, bertakbir Allahu Akbar lalu ruku'. Kemudian berjalan dalam keadaan ruku' sampai ke shaf. Agar apa? Mendapati rakaat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena rakaat itu dihitung ketika seorang makmum mendapati ruku' secara sempurna bersama imam. Maka itu dihitung 1 rakaat. Kalau dia ketinggalan rukuknya, maka tidak dihitung 1 rakaat. Dia harus menambah rakaat berikutnya. Saking inginnya mendapatkan rakaat bersama Rasulullah, dia melakukan hal tersebut. Setelah Rasulullah salam, beliau dikabarkan oleh Jibril tentang kisah yang disebutkan tadi. Maka beliau memanggil sahabat tersebut seraya mengatakan, kenapa engkau melakukan itu? Lagi-lagi Rasulullah bertanya tentang alasan kenapa dia melakukan sesuatu. Karena bisa jadi seseorang itu melakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bisa jadi karena dia tidak mengetahui hukumnya, atau karena ada tasawur, gambaran yang lain tentang sebuah pekerjaan. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meluruskan ketika itu tidak sesuai. Lalu Rasulullah SAW sambil tersenyum mendengar jawabannya, beliau pun mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud.
semoga Allah menambah semangatmu. Ini kan sudah baik Pak ya, jangan langsung dilarang. Tapi kata Rasulullah, semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah. Akan tetapi apa di ujungnya? Wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Artinya itu boleh atau tidak Pak? Tidak boleh. Kenapa? Karena mendatangi imam, mendatangi salat, anjurannya adalah datangi bisakinatin wa waqar, datang dengan ketenangan, jangan tergesa-gesa. Agar apa? Kekhusyuan itu tetap didapatkan. Kalau seseorang karena ingin mendapatkan pahala jamaah, dia lari dari rumahnya, maka sampai imam salam itu masih ngos-ngosan Pak. Dan kalau ngos-ngosan itu kira-kira bisa khusyuk atau tidak Pak? Tidak khusyuk. Maka kata Rasulullah, ketika kamu ke masjid salat berjamaah, maka datanglah dengan penuh bisakinatin wa waqar, dengan ketenangan. Artinya apa? Ya datangnya lebih awal. Salat sunnah tahiyatul masjid ya, dan lain sebagainya. Ini akan lebih memudahkan untuk mendapatkan keistimewaan dan afdaliyah tersebut. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hal tersebut sampai di telinga Nabi, tapi beliau tidak melarang kami untuk melakukannya. Karena beliau tidak melarang, maka hukumnya apa Pak? Boleh untuk dilakukan. Ini pendapat yang kedua. Boleh secara mutlak, baik dengan izin istri maupun tanpa izin istri. Pendapat yang ketiga ikhwatal iman adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, yang menyatakan dia boleh untuk dilakukan dengan syarat dan adanya hajat. Apa syaratnya? Harus dengan izin pasangan, izin istri. Dan yang kedua adalah ketika ada hajat, yaitu hajatnya apa? Contohnya tadi, istri baru melahirkan, bahkan melahirkannya itu dengan proses sesar. Kalau kemudian langsung hamil lagi, itu membahayakan. Contohnya, atau hajat yang lain apa? Dia ingin memberikan ruang kepada istrinya untuk recovery terlebih dahulu. Kalau baru melahirkan langsung hamil lagi, khawatir. Apa hajatnya? Dia ingin mencurahkan kasih sayang yang cukup untuk anaknya terlebih dahulu. Mungkin minimal sampai dia disapih dari susuan 2 tahun, sudah dirawat, baru itu setelah itu kemudian ya memiliki keturunan lagi. Intinya ada hajat yang ingin dia dapatkan dari mencegah kehamilan itu dari proses azal. Maka pendapat yang ketiga ini menyatakan dia boleh dengan syarat. Apa syaratnya tadi Pak? Izin dari pasangan. Dan yang kedua ada hajat, ada kebutuhan untuk melakukannya. Jadi kalau hanya iseng-iseng saja, tidak ada kebutuhan untuk melakukannya, maka pendapat yang ketiga ini menyatakan hukumnya adalah makruh. Tapi kalau ada hajat dan juga memenuhi syaratnya, pertanyaannya ikhwatal iman, kenapa para ulama begitu jeli sampai mensyaratkan harus ada izin istri? Karena di sini penjelasannya ikhwatal iman, karena seorang istri itu memiliki hak untuk mendapatkan hak nafkah secara batin. Dan menurut ulama fikih ini, pendapat yang ketiga, dikeluarkannya, mohon maaf, sperma itu di luar dari vagina seorang wanita, itu mengurangi kenikmatan di dalam berhubungan. Padahal kenikmatan itu adalah hak seorang istri untuk mendapatkan hak nafkah batin dari suaminya. Jadi hak tersebut ketika ingin digugurkan, dia harus meminta izin kepada pemilik hak. Itulah mengapa disyaratkan melakukan al-azal itu harus mendapatkan apa Pak? Izin dari pasangan dan juga ketika ada hajat. Siapa yang berpendapat ini? Kata para ulama adalah ulama al-Hanafiyah, ulama al-Malikiyah, dan juga sebagian kecil dari ulama asy-Syafi'iyah. Dan pendapat ini didukung oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Apa dalilnya ikhwatal iman? Dalilnya yang digunakan adalah 2 hadis dari Jabir bin Abdullah yang kita sebutkan, ditambah dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azlil hurrah illa biidniha. Rasulullah melarang untuk melakukan azal terhadap wanita yang merdeka kecuali dengan izinnya, Maka izin ini kemudian dimasukkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan al-azal itu sendiri. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah,
Berangkat dari tiga pendapat ini juga yang berlaku pada setiap proses pencegahan terhadap kehamilan. Tentu saja dengan tujuan apa tadi Pak? Dengan tujuan untuk mengatur, bukan untuk membatasi. Kalau tujuannya adalah mengatur, maka dia kembali kepada tiga pendapat tadi. Pendapat yang pertama, hukumnya apa tadi Pak? Haram. Maka segala upaya yang dikiaskan kepada al-azal untuk mencegah kelahiran, hukumnya adalah haram. Jadi pendapat ini kita simpulkan menjadikan setiap langkah untuk mencegah kehamilan juga haram. Pendapat yang kedua, boleh secara mutlak, tapi meninggalkannya lebih utama. Pendapat yang ketiga menyatakan dia boleh dengan syarat dan adanya hajat. Apa syaratnya tadi? Izin istri. Hajatnya apa? Ada sebuah kebutuhan untuk melakukannya, maka hukumnya adalah boleh. Tapi ingat, dengan catatan kata para ulama, itu dilakukan dengan tujuan untuk mengatur, bukan untuk membatasi, apatah lagi karena khawatir jatuh miskin ketika memiliki anak. Adapun yang kedua, para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah haram, yaitu apa? Ketika tujuannya adalah untuk membatasi kelahiran. Kenapa dia haram? Karena dia bertentangan dengan tujuan pernikahan di dalam syariat al-Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk memiliki apa tadi Pak? Keturunan. Maka ketika dia melakukan upaya untuk membatasi, baik dengan perkara yang sifatnya kita sebut permanen atau non permanen, yang akhir-akhir ini kita familiar dengan istilah melakukan vasektomi dan tubektomi, maka perbuatan tersebut hukumnya adalah haram di dalam al-Islam, kecuali kata para ulama adanya kedaruratan yang terjadi. Apa ukuran kedaruratan dalam al-Islam? Ketika dia tidak melakukannya, itu akan membahayakan nyawanya atau nyawa orang lain. Contohnya kata para ulama, ketika sang istri ini atau seorang ibu ini sudah divonis tidak boleh lagi hamil karena membahayakan nyawanya, atau dia memiliki penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa dalam tanda petik ukuran manusia untuk disembuhkan, dan dikhawatirkan itu akan menurun kepada bayi yang dia kandung atau dia lahirkan. Contohnya, mohon maaf Pak, wanita yang mengalami atau terinfeksi virus apa namanya? HIV contohnya. Maka itu kemungkinan besar, hampir pasti anak yang dikandung dan dilahirkan itu akan diturunkan kepadanya juga virus tersebut, dan ini membahayakan nyawa, baik nyawa sang ibu maupun nyawa anak yang dilahirkan. Tingkat kedaruratannya itu adalah beririsan, berkaitan dengan keselamatan nyawa seseorang. Maka pada saat itu Islam membolehkan, karena kedaruratan sesuai dengan kaidahnya ad-darurat tubihul mahdurat. Kedaruratan itu membolehkan apa-apa yang dilarang untuk dilakukan. Kalau masih ingat dulu kita pernah bahas dalam fikih itu tentang adwa'un najasat, macam-macam najis. Ketika kita sampai kepada daging babi, apa hukum makan daging babi Pak? Haram, kecuali dalam keadaan darurat. Daruratnya kapan? Kalau dia tidak makan, dia mati. Dia tersesat di hutan, tidak ada makanan yang lain yang bisa dia konsumsi, padahal sudah beberapa hari dia menahan lapar. Yang ada hanya apa Pak? Daging babi. Kalau dia tidak makan, dia mati. Maka kedaruratan ini membuat hukum yang terlarang itu boleh untuk dilakukan, untuk menyelamatkan nyawanya. Namun kata para ulama, dia memakannya sekedar untuk menyelamatkan nyawanya saja. Ya makannya juga terukur Pak ya. Jangan makan sampai kekenyangan ya, sendawa, sisanya bawa pulang lagi begitu ya. Ini namanya bukan darurat Pak ya. Nah, jadi ketika itu darurat, maka vasektomi maupun tubektomi ini dijadikan sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan nyawanya atau nyawa orang lain. Selain daripada itu, maka hukumnya apa tadi Pak? Haram. Kenapa? Dia bertentangan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, dan tentu saja ini masuk ke dalam kategori taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini khotul iman yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kebaikan dalam kehidupan ini
tidak mungkin didapatkan kecuali dengan mengikuti, menjawab, merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui adalah tentang ini. Adanya anjuran untuk menikah dan memiliki keturunan. Maka membatasi keturunan itu dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, apatah lagi hanya karena khawatir jatuh miskin karena memiliki anak, adalah perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwatal iman? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki dari setiap makhluk yang diciptakan olehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena takut tidak mendapatkan rizki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita at-taufiq dan hidayah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat dan bisa menjalankan nasihat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup? Atau ada pertanyaan, Pak? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله لي ولكم وفوق كل ذي علم عليم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.